semua, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan Euro USD dan juga GBP USD ya. Kita juga akan membahas mengenai DXY nanti gitu. Oke, di sini kita lihat dulu untuk Euro USD ya. Kita mau lihat dulu untuk newsnya sebelum kita bahas grafik ya. Untuk Euro dan juga GBP USD lebih lanjut gitu. Untuk news hari ini kita kalau dari Euro ya, kita ada CPI ya Januari ini kurang bagus dari 2,9 ke 2,7. Terus ada BO interest rate decision ini untuk GBP hari ini di jam 7 malam ya. Ini masih stagnan sama ya, tidak ada perubahan di 5,525 ya. Nah, ini untuk USD hari ini ada Inisa Jobless Claim, ada S&P Global US Manufacturing sama PMI ya. Manufacturing PMI dan manufacturing price ya di bulan Januari punya gitu. Ini untuk jam 20.30 yang news pertama. News kedua itu di jam 21.45 ya, ini untuk yang PMI ya manufacturing. Ini kalau kita lihat dari jobless claim hari ini sih memang ada pengurangan dari 2214 ya ke 213 ya. Ini sebagai positif walaupun cuma beda 100 aja gitu ya. Terus ada US manufacturing ini dari 47.9 ke 50.3, ini juga positif untuk DXY. Lalu untuk USD lagi di jam 10 malam ya, ini kan 20.30 itu 145 ya, ini jam 10 malam punya itu ada manufacturing PMI ya. Itu dari 47.4 ke 47.2. Nah, ini negatif gitu. Lalu untuk satu lagi ini 45.2 ke 46. Ini positif gitu. Tadi kalau kita lihat memang ada 3 news yang positif untuk DXY dan 1 news yang negatif untuk DXY gitu ya. Jadi memang agak mix, cuma kalau kita perhatikan masih lebih banyak positif ya. Jadi DXY chance-nya itu masih lebih tinggi untuk naik ke atas gitu. Oke, lanjut lagi, kita mau lihat ke bagian chart sekarang. Oke, jadi kalau misalkan hasilnya adalah positif ya, overall DXY akan menunjukkan kenaikan dan potensi untuk ngebreak dari 103.881 ini ya, dengan target terdekatnya itu di 104 dulu ya, perkiraan saya 104 dulu sampai 104.23 dan tertinggi itu 104.5 gitu teman-teman. Tapi kalau misalkan pergerakannya itu negatif ya, maka DXY bisa turun ya. Turunnya sih kalau untuk saat ini sebelum FOMC sebelum NFP sih kayak ini masih di 103 gitu ya, maksimal gitu ya, 103 ya. Ini juga kenaikannya paling mentok itu 103.81 gitu ya, kalau misalkan memang betul dia nunggu NFP nanti buat Jumat besok gitu ya. Jadi masih sideways aja gitu pergerakannya. Nanti kalau misalnya benar-benar mau turun baru dia bisa turun untuk nutup gap yang di sini itu di angka 102.64 gitu. Oke. Itu untuk DXY. Jadi overall chance-nya itu masih potensinya ya. Kalau skenario 1 itu masih naik, skenario 2 baru turun gitu. Ya kalau saya dibaca dari mana? Dibaca dari hasil newsnya itu sendiri gitu teman-teman. Oke, sekarang kita mau ambil lagi untuk chart itu kalau dari bagian news ya. Jadi memang cukup crowded untuk newsnya di hari ini ya. Dan kalau kita perhatikan juga dari hasil newsnya nanti itu kalau misalkan bagus ya untuk DXY ya. Ya kalau tadi kita lihat kan overall bagus ya. Nah, ini kita bahas dulu untuk Euro. Euro ini potensi menunjukkan penurunan kembali gitu ya. Ini dia sudah break nih dari 76.4 gitu ya sini, dan dia potensi untuk turun ke level harga 723 ya, atau di Fibo 100 yaitu di area support ya, struktur harga daily-nya dia untuk Euro USD. Karena kan overall kalau kita perhatikan untuk Euro USD sendiri ya, itu minor trendnya atau tren kecilnya itu adalah downtrend, sedangkan tren besarnya itu adalah uptrend gitu teman-teman. Ini kalau kita bahas yang kayak kemarin lagi ya, ini kalau kita lihat di sini, ini dari sini, nah mulai dari 7737 ya
sampai 723 ini adalah support dari trend line, struktur harga ya dari si Euro USD gitu. Dari mana kita lihatnya? Kita kembali lagi ke bagian daily. Nah, di daily ini kelihatan gitu. Ya, di daily kelihatan ini bigger trendnya. Oke, ini bigger trend. Oke, nah ini minor trendnya. Minor trendnya udah breakout nih. Harusnya supportnya itu di Fibo Golden Ratio ya, itu di 50 sama 61, yaitu di 882 sampai 931 ya, tapi ternyata masih di breakout sama harga, dan saat ini pun dari Euro USD untuk daily candle yaitu masih penekanan penjualan gitu. Jadi potensi dia masuk ke level harga ya di 773 sampai 723 gitu. Ya ini. Begitu dia bisa break dari level harga, kalau kita mau tahu patokan pastinya, kalau saya pribadi sih personal, begitu dia bisa break dari 723 ya di Fibo 100, maka dari itu si Euro USD ini sudah berubah trennya gitu loh. Jadi downtrend untuk daily-nya dia. Nanti targetnya di mana? Nah, target terdekatnya kita ambil di sini nih. Ini kan ada support juga ya. Begitu dia break dari trend line, dari support harga yang saat ini gitu kan. Nah, ini terdekatnya itu di 6.670 ya. 670, kemudian untuk yang keduanya itu ada di 661 gitu. Di Fibo 127.2 gitu. Ini kalau kita lihat juga ada sedikit ya tahanan untuk Euro USD gitu teman-teman. Jadi kalau untuk Euro USD fokus sell begitu dia bisa break dari 723 gitu. Targetnya di 670 sampai 600 gitu. Tapi sama dia belum bisa break dari 723 ini, maka kita masih fokus untuk nge-buy lagi ya. Targetnya dekat-dekat aja ya. Kalau untuk saat ini kan dia bisa break nih ya. Kalau kita buy di 88 sama 100, berarti target kita cukup di 76.4 sampai tertingginya itu di 882 atau 61.8 gitu teman-teman. Oke. Nah, lanjut itu untuk Euro USD ya. Sekarang kita mau lihat GBP USD. Oke, untuk GBP USD, nah untuk GBP USD dia masih sideways ya, jadi belum ada pergerakan yang signifikan juga nih di GBP USD ya, masih sideways, dan saat ini dia sedang bertahan di area supportnya dia ya. Ini support sideways sebenarnya, cuma kalau saya perhatikan memang posisinya ya sini, kalau kita volume ini seller mendominasi gitu ya, seller mendominasi. Jadi potensinya itu lebih besar dia breakout turun ya, breakout turun dengan area support terdekatnya dia itu ada di level harga kurang lebih di 265 ya, ini support pertama. Baru nanti support kedua dia itu ada di level harga 2620 gitu. Ini support kuatnya dia gitu teman-teman ya. 2620 itu masuk ke bagian support sideways-nya dia gitu ya di sini. Nah, ini kan resisten dari sideways zone-nya dia. Nah, ini support dari sideways zone-nya si GBP USD itu ya teman-teman ya. Oke, itu sih ya untuk GBP USD dan Euro USD gitu. Jadi belum ada banyak pergerakan. Untuk EU masih sideways ya. Ini jadi area wait and see-nya kita juga ya. Ini masih bisa jadi buy zone di 2620 ya. Ini kalau untuk saat ini saya prefer sell sih gitu loh gitu ya, karena DXY nya kalau kita lihat masih melanjutkan kenaikan gitu. Oke, jadi itu aja ya. Kalau dari volume juga masih naik, masih turun untuk volumenya. Tapi kalau mau sell lebih aman, kita tunggu dia break dari 2679 ya. Begitu retest baru naik lagi, kita baru ambil sell. Stop lossnya di atas 2697 gitu. Ini belum ada konfirmasi sih gitu. Masih harus tunggu lagi ya, jam 12-an mungkin konfirmasinya gitu. Oke, mungkin itu sih ya dari saya yang ingin saya sampaikan mengenai GBP USD dan juga Euro USD. Nanti kalau selling point ya ini 1, 2 ya. Kalau untuk buy point ini masih sama ya. Untuk buy pointnya terdekat itu di level 2657 sampai 2640 ya. Ini jadi buy point pertama. Buy point kedua di 2620 sampai 2698 gitu. Oke, jadi itu dulu ya dari saya. Kalau dia bisa naik
dan bertahan di atas 2693 ya. Di sini kita baru ancang-ancang buy lagi ya dengan target terdekat. Kalau kita perhatikan di sini itu di 2714 ya, dan target jauhnya itu target kedua di 2732, target jauh di 2753 gitu teman-teman ya. Ini target untuk si GBP USD gitu. Oke, kalau untuk euro masih sama ya. Di sini kalau kita ambil untuk euro USD masih tekanan sell juga ya. Dia selama belum bisa naik ya di atas 76.4 atau 821 ya, kita masih fokus sell ya dengan target dekat di sini. Ini rejection dia soalnya nih di 80.29, terus target jauhnya itu ada di Fibo 100 atau 723 sini ya. Target kedua di 773 gitu teman-teman. Oke, jadi itu dulu dari saya. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton dan sampai jumpa pada video berikutnya.